Selamat malam, Oma, Opa, Ibu, Bapak, dan saudara-saudaraku sekalian. Saya Abraham Widodo, anggota PKLU, pengurus PKLU Bidang Germasa dari Jemaat GPIB Karuna Ciputat, Mubal, Banten. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bersama-sama akan mengikuti acara saya dan PKLU membaca Alkitab. Malam hari ini, bacaan dan renungan Sabda Bina Umat diambil dari surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengar firman-Mu. Dengan demikian kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu, serta melakukannya dalam hidup pribadi, di tengah keluarga, dan dalam keseharian kami. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab malam ini dari surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Iman Mengalahkan Dunia. Ayat 4 diambil sebagai nas renungan malam ini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Yohanes menulis surat ini untuk anak-anak yang dikasihinya, untuk menolong mereka mendapatkan keyakinan akan keselamatan pribadi. Jika kita yakin akan keselamatan kita akan beroleh persekutuan dengan Tuhan dan dengan umat-Nya, mengalami sukacita dan kemenangan atas dosa. Pasal 5 ini berbicara atau membahas tentang mempercayai kebenaran. Rasul Yohanes menyatakan kepada umat binaannya tentang betapa penting bagi mereka menggalang iman dalam hidup ini. Dikatakan bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ayat 4. Dan barang siapa percaya bahwa Yesus adalah anak Allah menjadi pemenang dan mengalahkan dunia. Ayat 5. Soal di sini, apakah yang dimaksudkan dengan dunia sehingga penting untuk dikalahkan? Dunia yang dipenuhi dosa dengan nilai-nilai sekulernya yang mengandung kefasikan, pempentingan diri, materialisme, hedonisme, konsumerisme yang merusak kehidupan. Sedangkan iman merujuk pada realitas abadi yang mendasarkan pada kuasa Allah dan kasih Kristus. Dengannya kita dapat mengerti mengapa dengan iman umat mampu mengalahkan dunia. Suatu saat Yesus bertanya kepada para murid-Nya tentang siapakah dirinya menurut pendapat mereka. Petrus mengungkapkan pengakuannya, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Maka Yesus menilai Simon Petrus sebagai yang berbahagia, karena bukan manusia yang menyatakan kepadamu, tetapi Bapa-Ku di surga. Dan di atas pengakuan yang dinyatakan Bapa di surga, ini didirikan jemaat, dan alam maut tidak akan menguasainya, kata Yesus. Hal ini juga tertulis dalam Matius pasal 16, ayat 15 sampai dengan 19, yang menyatakan,
Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia, ini akan terlepas di surga." Apakah mana nas ini bagi kita yang hidup dewasa ini? Pertama, sepanjang jalan hidup kita, baik di masa lampau, kini, dan ke masa depan, pengaruh dosa dan segala akibatnya mampu merusak sendi-sendi kehidupan kita. Kedua, jangan mengabaikan tantangan yang menghambat pelayanan kita, tetapi sebaliknya, tetap berusaha memantapkan iman kepada Allah, Bapa dan Anak, Allah Anak, dan dengan kuasa Roh Kudus menghadapi dan mengalahkannya. Oma, opa, ibu, bapa, ayat 4 dan 5 ini mempunyai makna. Ketika kita lahir dari Tuhan, kita lahir untuk menang. Kelahiran pertama kita menjadikan pendosa dan pecundang. Tetapi kelahiran kedua kita menjadikan kita penakluk.
Kiranya renungan malam ini akan menguatkan iman kita dan persekutuan PKLU kita terus bertumbuh. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat para penulis naskah ini, Pendeta Yanedel Like Hehanusa Sahetapi, dan Pendeta C. Wairata MTH. Tuhan Yesus memberkati pelayan Ibu dan Bapak Pendeta. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah pencipta alam semesta ini, dan Engkaulah yang senantiasa merawat, Bapa yang penyayang dan pemurah. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau sudah menguatkan jiwa kami dengan pengajaran kehidupan kekal yang daripadamu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami memohon kiranya Tuhan menolong kami menaati perkataan-Mu, dan kiranya Tuhan menyuratkan itu di dalam hati kami, supaya kami dapat berjalan menurutinya untuk memuliakan nama-Mu dan untuk memperbaiki diri kami. Ampunilah kiranya segala dosa kami oleh karena nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa yang di surga, kami berterima kasih kepadamu atas segala karunia-Mu kepada kami bangsa Indonesia. Dari kelimpahan kasih-Mu, kami Kau anugerahi bumi yang indah permai, tanah yang subur, ikatan kekeluargaan yang erat, persekutuan hidup yang luas, persahabatan yang ikhlas, warisan kebudayaan yang kaya, pimpinan yang terus-menerus dalam sejarah. Maka kami berdoa kepadamu, jadikanlah bangsa Indonesia layak untuk maksud-Mu. Ya Tuhan, hiasilah persekutuan kami PKLU bersama Dewan PKLU GPIB dengan kesetiaan dan kerelaan untuk saling membantu di antara para anggotanya. Berikanlah kami persaudaraan sejati, jauhkanlah kami dari sengketa dan percekcokan. Karuniakanlah kami kemurnian batin dan ketulusan hati, serta penuhilah kami dengan semangat yang berkobar dan sikap yang kesatria. Bapa, pada kesempatan ini kami mohon kiranya rekan-rekan sepelayanan kami dari pelayanan kategorial yang lain, PKB, PKP, GP, PAPT, juga pekerjaan harian Majelis Jemaat BHMJ, serta Dewan PKLU Pusat beserta seluruh presbiter, Engkau berkati sehingga semua menjadi jemaat misioner untuk menjalankan visi dan misi gereja-Mu. Kami mohon Engkau beri kekuatan supaya mereka maju bertumbuh, terus mampu dan melayani. Kami berdoa untuk bangsa kami, hindari dari mara bahaya dan penderitaan virus corona. Bapa di dalam surga, ampunilah segala kesalahan kami. Kami umat yang suka lalai melakukan kejahatan demi hasrat hidup dan ketamakan, kerasukan demi minat dunia di zaman ini yang telah membawa kami dalam perangkat diri dan jauh dari yang Engkau kehendaki. Ampunilah dosa kami dan bangsa kami, sebab hanya kepadamu lah kami mendapatkan selamat. Terima kasih ya Bapa. Hari-hari ini kami menyadari, melalui kesulitan ini kami percaya Indonesia akan berdiri menjadi suatu bangsa yang lebih kuat, teguh, dan siap mewujudkan bangsa yang maju. Hari-hari ini kami menyadari kesetiaan dan kami Engkau uji agar dalam mulut kami tetap melantunkan pujian dan syukur. Tetap melantunkan puji kabar baik yang adalah kuasa Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya, bahkan menyelamatkan bangsa kami. Ketika rasa takut datang, Engkau mengubah, dan saat kami tenggelam, Engkau bangkitkan. Ketika kami tidak memiliki arah-arah yang pasti dalam menapaki masa sulit ini, Engkau telah berkata, Akulah kebenaran dan hidup. Ketika kami dilanda suatu penyakit yang Engkau hadir sebagai penyambung. Bagi kami, Engkau adalah penyembuh yang selalu bersama
sama dengan kami. Engkaulah Immanuel, Allah bersama kami, yang selalu tidak meninggalkan kami, yang tetap bersama dengan semua warga negara bangsa Indonesia. Ya Bapa, inilah doa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.